Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they. Kali ini kita akan membahas pencernaan dan absorpsi karbohidrat dalam tubuh kita. Sebelum membahas lebih lanjut, kita harus tahu dulu nih apa itu karbohidrat. Nah, karbohidrat tersusun dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen dengan perbandingan hidrogen dan oksigen adalah 2:1 atau secara umum dapat diformulasikan menjadi CnH2nON. Ada berbagai macam fungsi dari karbohidrat loh untuk tubuh kita. Di antaranya yang pertama sebagai sumber energi tubuh, yang kedua melancarkan sistem pencernaan, yang ketiga mengoptimalkan fungsi protein, yang keempat mengatur metabolisme lemak, dan yang kelima adalah karbohidrat sebagai pemanis alami. Secara umum, karbohidrat terbagi menjadi 2 jenis, yaitu karbohidrat sederhana dan karbohidrat kompleks. Yang termasuk ke dalam karbohidrat sederhana yaitu monosakarida dan disakarida. Sedangkan yang termasuk dalam karbohidrat kompleks yaitu polisakarida. Jadi disakarida ini termasuk ke dalam oligosakarida. Tapi karena peranannya dalam ilmu gizi cukup penting, maka kedua jenis karbohidrat ini dibedakan. Berikut ini merupakan skemanya. Jadi yang pertama adalah monosakarida yang terdiri dari 1 gugus gula, kemudian disakarida yang terdiri dari 2 ikatan monosakarida. Dan yang terakhir polisakarida yang terdiri atas lebih dari 2 ikatan monosakarida. Monosakarida terbagi menjadi 2, yaitu hektosa dan pentosa. Hektosa secara umum terbagi menjadi 3 jenis, yaitu glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Glukosa merupakan sumber karbohidrat yang beredar dalam tubuh dan menjadi sumber energi. Fruktosa yang dikenal sebagai gula buah dan merupakan gula yang paling manis. Selanjutnya, galaktosa merupakan hasil pencernaan dari laktosa, sedangkan pentosa terdiri dari ribosa dan deoksiribosa yang biasanya kita temukan di dalam inti sel, yang tepatnya di dalam DNA dan RNA. Selanjutnya, disakarida dibagi menjadi sukrosa, maltosa, dan laktosa yang apabila dihidrolisis akan menjadi 2 unit. Monosakarida saat dihidrolisis, sukrosa akan terpecah menjadi glukosa dan fruktosa. Maltosa akan terpecah menjadi 2 unit glukosa dan laktosa akan terpecah menjadi glukosa dan galaktosa. Jenis karbohidrat yang terakhir adalah polisakarida yang dapat dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama adalah pati. Pati ini merupakan karbohidrat utama yang berasal dari tumbuh-tumbuhan dan dibentuk butirannya tergantung pada kandungan amilosa dan amilopektin. Yang kedua adalah dextrin, merupakan produk antara pencernaan pati atau terbentuk dari hidrolisis pati, dan kemudian yang ketiga adalah glikogen. Glikogen merupakan simpanan karbohidrat dalam tubuh yang terdiri adalah polisakarida non-pati atau serat terdiri dari serat larut air dan serat tidak larut air, memiliki peranan dalam mencegah berbagai penyakit. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana karbohidrat dicerna dan diserap dalam tubuh. Sebelumnya, pencernaan adalah proses yang memecah makanan menjadi potongan-potongan kecil dan kemudian menjadi molekul. Sedangkan absorpsi merupakan proses penyerap nutrisi dalam bentuk molekul ke dalam darah. Jadi, secara singkat, proses pencernaan karbohidrat terjadi di tempat-tempat dalam tubuh kita. Yang pertama di mulut, kemudian akan berlanjut ke lambung dan usus halus, dan yang terakhir akan berlangsung di usus besar. Saat di dalam mulut, makanan akan diubah menjadi bolus agar mudah ditelan. Selain itu, dalam mulut juga terdapat enzim amilase yang akan memecah pati atau amilum menjadi molekul yang lebih sederhana seperti dextrin dan maltosa. Dari mulut mulus akan menuju ke lambung. Karbohidrat langsung diterima lambung untuk kemudian diolah dan dicampurkan dengan asam lambung yang bersifat korosif. Proses pencampuran dengan asam lambung mengakibatkan makanan menjadi lebih cair dan hancur yang disebut simus. Di dalam cairan sekresi lambung tidak ada enzim yang memecah karbohidrat makanan yang hanya mengandung karbohidrat saja.
akan tinggal di dalam gangster dan diteruskan ke dalam sehingga akan lebih cepat menimbulkan rasa lapar kembali. Kemudian proses pencernaan karbohidrat akan berlanjut di usus halus dengan bantuan maltose, sukrose, dan laktase. Enzim maltase akan memecah maltosa menjadi 2 glukosa. Enzim sukrase akan memecah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Kemudian enzim laktase memecah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Nah, setelah itu glukosa, fruktosa, dan galaktosa akan diseret oleh dinding usus, kemudian masuk ke dalam cairan limpa, kemudian ke pembuluh darah kapiler dan dialihkan ke vena putra lalu ke hati. Di dalam hati terdapat 2 proses absorpsi karbohidrat. Yang pertama, karbohidrat masuk ke dalam aliran darah, dan titik yang kedua, karbohidrat diubah menjadi glikogen jika jumlah glukosa dalam hati berlebihan. Tahapan terakhir yang terjadi di usus besar, titik dalam usus besar terjadi proses fermentasi oleh mikroba, menghasilkan karbon dioksida, hidrogen, metana, dan asam lemak. Rantai pendek yang mudah menguap seperti asam asetat dan propionat dan asam butiran yang kemudian akan menjadi sumber energi bagi jaringan tubuh. Sementara itu, sisa karbohidrat akan diubah menjadi feses yang akan dikeluarkan oleh tubuh. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.